Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, ada istilah patah nih mengatakan, tak kenal maka tak sayang, yang sayang belum tentu jadian. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Gustiani dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Nah, singkat cerita nih teman-teman, bahwasannya video ini merupakan video pertama saya di channel YouTube ini, dan juga ini pertama kalinya saya mengupload video pembelajaran di channel YouTube ini. Nah, jadi saya mengharapkan kepada teman-teman sekalian ya untuk subscribe, like, comment, and share. Dan tentunya saya juga mengharapkan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan saran dan kritik terhadap video ini. Nah, nggak usah nunggu lama-lama lagi ya. Yuk, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke guys, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu ya. Nah, simak baik-baik nih. Pada ilmu ekonomi, kata permintaan dan penawaran sudah tidak asing lagi bagi kita. Akan tetapi, pengetahuan kita akan pengertian dua kata tersebut masih sangat minim. Benar nggak teman-teman? Nah, pada zaman modern seperti sekarang ini, umumnya orang menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang hanya dimulai dan diakhiri dengan hukum permintaan dan penawaran. Akan tetapi, menurut hukum yang dikenal dengan hukum penawaran dan permintaan memang merupakan bagian yang terpenting dalam pemahaman kita mengenai pasar. Nah, perekonomian yang ada di dalam pasar tentunya ada yang disebut permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya disendiri ya tentu saja bagaimana hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Untuk tujuan penulisannya sendiri, tentu saja untuk menjelaskan hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Oke guys, selanjutnya nih ada yang namanya itu tinjauan pustaka. Nah, di sini saya mengambil definisi dari pasar. Nah, dalam ilmu ekonomi, secara klasik pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Tapi, dalam pemahaman modern, pasar merupakan media yang memfasilitasi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Selanjutnya ada yang namanya permintaan serta hukum permintaan. Nah, apa sih itu? Nah, permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Adapun bunyi hukumnya adalah jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Nah, sebaliknya nih, jika suatu harga atau barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Ini sesuai dengan ceteris paribus. Ada permintaan, tentu ada yang namanya penawaran dong. Nah, apa sih penawaran itu dan seperti apa bunyi hukumnya? Nah, penawaran adalah jumlah barang yang ingin produsen tawarkan pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Adapun bunyi hukumnya, dikatakan apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Nah, sebaliknya nih, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kualitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Nah, ini dia nih part yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembahasan mengenai hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Nah, simak baik-baik ya guys. Nah, di sini bahwasannya pasar merupakan tempat terjadinya keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap suatu harga. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan yang terjadi pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan antara konsumen dan produsen. Nah, di mana kuantitas yang diminta dan ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga.
Nah, perlu diketahui ya guys ya, untuk pasar sendiri tidak hanya terjadi di tempat seperti yang kita ketahui sekarang ini. Nah, untuk pasar sendiri bisa terjadi secara tidak langsung maupun langsung. Contohnya saja nih, ketika kita membuka HP, terus kita menemukan suatu aplikasi belanja online. Nah, di situ kita menemukan suatu barang yang kita sukai, terus di situ kita setuju untuk membelinya. Nah, itu tuh juga termasuk ke dalam pasar, teman-teman. Jadi bukan hanya kita bertemu penjual antara pembeli ya. Nah, jadi begitulah hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Nah, di sini saya udah memaparkan contoh penerapan dari hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya teman-teman nggak kebingungan lagi. Nah, di sini dikatakan ketika suatu harga daging itu mulai naik, nah misalnya daging itu tadinya harganya 25 kg, yang mana setiap minggunya itu kita dapat mengonsumsi ayam sebanyak 2 kg per minggu. Nah, lalu harga daging tersebut pun naik menjadi 35 kg. Nah, pada harga yang 10.000 ini, kita mampu mengonsumsi daging hanya sebanyak 1 kg per minggu. Nah, daging yang kita beli untuk konsumsi inilah yang disebut dengan jumlah permintaan yang sifatnya menurun apabila harganya naik. Kemudian, saya juga punya contoh nih mengenai implementasi dari hukum penawaran. Nah, di sini saya punya contoh ketika harga daging yang tadinya itu 25.000 per kilogram, biasanya itu kan menjelang hari raya naik tuh. Nah, harga daging yang naik tadi itu menjadi 40.000 per kilogram. Nah, pada saat seperti inilah produsen justru akan menyentok persediaan daging yang banyak. Karena mengapa? Karena biasanya orang-orang tersebut akan tetap membeli walaupun harganya itu naik. Nah, karena jika menjual banyak, maka untung atau laba yang didapatkan juga akan lebih maksimal. Teman-teman masih setia kan menyimak penjelasan materi yang saya berikan? Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dijelaskan tadi. Nah, terlihat jelas bahwasannya antara pasar, permintaan, dan penawaran mempunyai kaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak ada permintaan atau penawaran, maka tidak ada yang terjadi yang namanya pasar. Pasar bukan hanya sekedar tempat, melainkan fasilitator bagi permintaan dan penawaran. Karena pasar dapat terjadi di mana saja, asalkan permintaan dan penawaran saling bertemu membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas yang telah disepakati bersama melalui proses transaksi. Oke, selanjutnya ada saran juga nih. Nah, bahwasannya saya di sini menyarankan kepada para penjual atau pihak penawar untuk bersikap selektif saat melakukan penetapan harga untuk konsumen dengan tidak memanipulasi harga sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dengan kenaikan harga. Nah, contohnya itu pada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Untuk pemerintah harus lebih memperhatikan agar tidak ada kecurangan dalam pendistribusian barang. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian. Dan juga di sini saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kekurangan. Karena yang namanya manusia tentu tidak luput dari yang namanya silap dan salah. Dan di sini juga saya masih proses belajar ya teman-teman. Jadi harap maklum ya. Dan juga diingatkan kepada teman-teman sekalian untuk like, subscribe, and comment ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman, ke kerabat, atau ke keluarganya. Karena tugas ini mudah banget nih, like dan subscribe-nya untuk penilaian. Nah, maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.